Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Ada beragam cara, ada beragam pola yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal dengan sebutan Basnas Kota Makassar dalam hal membantu saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk membahas lebih detailnya telah hadir tamu spesial kita di program Potere Spesial Podcast, Ketua Basnas Kota Makassar, Bapak Haji Ashar Tamanggong, atau yang lebih akrab disapa khususnya di dunia maya ya, Pak Ustaz ATM. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ATM itu singkatan Ashar Tamanggong, bukan amplop tiap malam. Masya Allah. Ini openingnya Pak Ustaz di program Potere Spesial Podcast ini sudah asik ya, ketemu chemistry-nya, sehingga saya yakin selama 30 menit ke depan kita teman-teman pemirsa NSTP akan lebih mudah memahami seperti apa sih tupoksi, seperti apa sih program-program kerja dari Basnas khususnya yang ada di Basnas Nasional. Ya, kita mulai Pak Ustaz. Basnas itu apa sih yang menjadi rohnya sehingga Basnas ini terbentuk Pak Ustaz? Jadi Badan Amil Zakat Nasional itu disingkat Basnas di setiap tingkatan. Jadi di pusat namanya Basnas, di provinsi Basnas provinsi, kabupaten kota Basnas kabupaten kota. Saya di Kota Makassar. Dia adalah organisasi pemerintah non struktural. Jadi kita ini organisasi pemerintah, makanya lambangnya Garuda. Jadi di mana-mana tidak ditahan karena namanya Garuda. Kecuali kalau melakukan pelanggaran. Nah, ini tugas kita adalah menerima. Jadi zakat itu fungsi utamanya Basnas itu atau Amil cuma dua. Ya, menerima, mengumpulkan dan mengambil harta zakat dari orang kaya atau yang biasa disebut muzaki. Menerima, mengambil karena memang dan mengumpulkan dari muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. Kemudian dari situ kita menyalurkan ke mustahik. Mustahik itu orang miskin. Kan cuma 3 kelompok di Makassar. Yang berzakat namanya muzaki, yang menerima namanya mustahik, yang tidak mau berzakat padahal kaya namanya muzeki. Muzeki juga ini perlu menjadi perhatian. Ya, jadi kalau di pemerintah kota, kami sudah sering bahasakan ke Pak Wali dan ke pimpinan Pemkot bahwa kalau kepala dinas atau SKPD itu tangan kanannya wali kota, Basnas itu tangan kirinya. Jadi dimanapun ada yang berkaitan dengan ekonomi kecil, masyarakat susah, marginal, orang-orang miskin, itu Basnas wajib hadir. Nah, khusus untuk Basnas sendiri Pak Ustaz. Kategori miskin ini seperti apa sih dari sudut pandangnya Basnas? Kalau kan ada 8 kelompok yang boleh menerima zakat. Salah satunya adalah miskin. Jadi ada fakir, miskin, amil, mu'allab, budak, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir, ibnu sabil. Miskin itu adalah orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kepemilikan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, atau ada penghasilannya tapi tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya satu hari 50.000, gajinya 20.000, itu orang fakir. Iya. Di antara 8 kategori ini Pak Ustaz, mana yang paling mendominasi di Kota Makassar? Yang paling banyak adalah miskin. Fakir kurang. Jadi tidak terlalu banyak fakir, tapi miskin yang banyak. Miskin itu bisa karena hilang lapangan pekerjaan, bisa karena tidak ada kesempatan bekerja, bisa karena jumlah kebutuhannya yang banyak, tiba-tiba ya anaknya banyak atau tanggungannya banyak, sehingga penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan asasi kita setiap bulan itu kan 2,5 gram emas. Jadi kalau kita pakai ukuran duit itu naik turun, tapi kalau emas tidak. Jadi kebutuhan asasi kita satu bulan itu 2,5 gram emas per orang. Jadi kalau hari ini harga emas 1 juta, berarti kurang lebih 2.500.000.
Jadi orang yang gajinya di bawah 2.500.000 sesungguhnya dia kategori miskin. Ya, dia kategori miskin, tapi tidak miskin-miskin amat kalau 2.490.000 kan. Tinggal 10.000 mami. Jadi inilah yang kita fokus. Untuk orang fakir itu kita berikan bantuan dalam bentuk distribusi, bantuan habis bagaimana menjamin dia bertahan hidup, ada yang dia bisa makan. Tapi orang miskin itu kita usahakan di-upgrade dari mustahik menjadi munfik. Munfik itu orang yang berinfak. Makanya kalau orang miskin itu kita asesmen apakah dia bisa berusaha. Kalau bisa berusaha kita kasih peluang usaha. Tidak punya modal kita kasih modal. Jadi kita usahakan mengupgrade dari orang miskin menjadi orang yang sudah tidak lagi menerima bantuan dari Basnas, tapi dia yang justru dia yang berinfak. Nah, di masyarakat umum Pak Ustaz, ini kan konsep kerja Basnas ini kan sebenarnya sangat membantu kerja-kerja pemerintah dalam hal bagaimana menentaskan kemiskinan, Pak. Bagaimana membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu dari sisi finansial. Nah, apakah minat masyarakat Makassar yang mampu tanda kutip dari sisi finansial ini sudah berbondong-bondong menyadari bahwasanya zakat ini adalah khususnya saudara-saudara kita yang muslim ya, zakat ini adalah suatu kewajiban. Seperti apa intensitas motivasinya saudara-saudara kita untuk berzakat? Jadi ini terus kita dorong. Saya dilantik jadi ketua Basnas itu April 2021. Pengumpulannya remainnya di 150 sampai 200 juta per bulan. Alhamdulillah di periode sekarang di Mei 2023 itu kita sudah dimain 800, 900 sampai 1 miliar per bulan. Jadi ada peningkatan yang signifikan 2 tahun terakhir. Itu karena pelan-pelan kita membangun citra positif untuk meningkatkan kepercayaan umat. Hasil penelitian kita di lapangan, semua orang Islam itu 100% tidak mau masuk neraka. Tidak ada orang Islam yang mau masuk neraka, tidak ada orang kaya yang mau miskin. Jadi dua ini, orang Islam tidak mau masuk neraka, orang kaya takut bangkrut. Ternyata dua ketakutan ini solusinya ada di zakat. Orang kaya kalau dia berzakat, otomatis dia tidak masuk neraka dan dijamin tidak miskin. Tidak ada ceritanya orang yang berzakat itu miskin. Jadi kalau ada perusahaan maju, mudah-mudahan ini pengusaha-pengusaha kaya di Makassar nonton. Kalau ada orang yang kaya, usahanya maju, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba hancur, tiba-tiba drop, pasti hitungan zakatnya tidak beres. Pasti kurang. Ya, mestinya dia keluarkan misalnya 1 miliar, dia berzakat cuma 200 juta. Ya ukuran orang banyak sekali itu, tapi hitungannya belum. Makanya kita terus mendorong sosialisasi ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan, ke masjid-masjid. Orang kaya, jangan lupa tidak semua harta titipan Allah sama kita itu milik kita. Ada 2,5% miliknya orang miskin yang kalau kita tidak keluarkan dia menjadi cancer. Dia menjadi virus yang mematikan karena dia akan memakan harta yang tersisa. Ya itu jadi minatnya alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan, meskipun kalau dari segi jumlah itu belum berbanding lurus dengan proyeksi potensi zakat di Makassar. Kalau sesuai dengan hitung-hitungannya Basnas Kota Makassar, Pak Ustaz, proyeksi total dana zakat yang kita bisa keluar itu berapa besar? Kalau Makassar itu karena Sulsel ini kurang lebih 7 triliun zakat, mestinya Makassar itu 1,3 1,4 triliun. Mestinya potensi zakat itu 1,4 triliun di Makassar. Dapat bocoran dana deposito orang Islam yang ada di bank di Makassar itu 2,5%-nya saja 55 miliar. Jadi kalau mereka berzakat dana deposito saja, jangan ditanya berapa jumlahnya, karena 2,5%-nya saja itu 55 miliar. Jadi ada 55 miliar dana zakat yang mestinya
diambil dari deposito-deposito yang ada. Tapi kan kita tidak punya akses untuk mengambilnya. Kita hanya bisa menganjurkan, wahai orang kaya, ambillah, keluarkanlah zakatnya, storkan ke Basnas. Kalau mau dibantu dihitungkan, kita hitungkan. Kalau orang kaya tidak mau bayar zakat, gampang, kita tinggal baku tukar dengan orang miskin. Ya, karena orang miskin yang tidak bayar zakat. Jadi ada dua ilmu yang perlu dipahami, ada ilmu menjadi kaya dan ada ilmu kaya. Ilmu menjadi kaya itu belajar teori bisnis, berusaha, itu ilmu menjadi kaya. Meskipun banyak orang ahli ekonomi tapi hidupnya tidak kaya. Ilmu kaya ini yang penting. Sesudah kekayaan itu kita dapat, mau diapakan ini uang. Ya, ilmu kaya itu adalah mengeluarkan yang bukan hak kita. Jadi harus dikeluarkan tidak banyak, hanya 2,5%. Ya, Pak Ustaz, kami mau tahu seperti apa sih hitung-hitungannya kategori orang kaya di dalam sudut pandang Basnas. Kita tahan dulu setelah iklan periwarian. Kita kembali bersama saya Yusuf Al-Farisi di program Poteria Spesial Podcast. Pak Ustaz, ini kan tadi di segmen awal kita bahas kategori penerima zakat itu seperti apa. Ya, kewajiban orang-orang yang berharta tanda kutip dari sisi finansial juga itu ternyata punya kewajiban juga untuk menyalurkan zakatnya, memberi zakat. Nah, kira-kira standarisasi orang kaya di mata Basnas ini seperti apa ini Pak Ustaz? Jadi kalau merujuk ke hadis-hadis Nabi, ayat Al-Quran, penjelasan para ulama-ulama klasik, ukuran dia berzakat itu kalau memiliki harta tersimpan, haul dan nisab. Haul itu sudah sampai jatuh tempo selama 1 tahun. Kemudian nisab itu kalau sudah bernilai 85 gram emas. Jadi siapa yang punya tabungan 85 gram emas, kira-kira kalau harga hari ini 900.000 per gram, berarti kurang lebih 76 juta. Ini standar minimal ya Pak Ustaz ya. Jadi kalau kita punya tabungan 80 juta rupiah, atau 100 juta, itu maka setelah tersimpan 1 tahun wajib mengeluarkan 2,5 juta atau 2,5%, dan itu berlaku setiap tahun. Ya, itu berarti ukuran kaya atau berzakat pada fikih agama berarti memiliki harta tersimpan sebanyak 85 gram. Nah, kalau ukuran kaya Indonesia ini sudah bergeser. Orang punya 100 juta itu sudah tidak dianggap orang kaya. Kan taruhlah ukuran kaya itu punya mobil. Harga mobil sudah tidak ada yang 100 juta. Nah, jadi meskipun menurut ukuran Indonesia dia belum masuk orang kaya, tapi kalau sudah sampai nisabnya wajib bayar zakat. Jadi misalnya begini Pak Ustaz. Yang 85 juta itu baik berbentuk uang cash maupun berbentuk harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak ya Pak Ustaz ya. Yang keluar zakatnya itu adalah tabungan dalam bentuk uang. Kalau dia tersimpan uangnya 85 juta ke atas selama 1 tahun. Kalau kurang dari 85 gram emas, biar 2 tahun tidak keluar. Atau sudah lebih dari 100 juta tapi belum cukup 1 tahun tidak keluar. Betul. Yang kedua emas. Jadi kalau kita simpan emas 85 gram ke atas keluar zakatnya. Yang ketiga perak. Yang keempat pertanian. Yang kelima ternak, binatang ternak. Pertanian ini hasil produksi pertanian. Panennya Pak. Iya, jadi hasilnya. Bukan sawahnya, bukan pertaniannya, tapi hasilnya. Hasilnya kalau misalnya di bawah 85 juta jadi itu kalau untuk pertanian nisabnya bukan 85 gram tapi 422 kilogram beras. Atau 653 kilogram gabah. Jadi kalau saya sudah panen, ternyata hasilnya ada 700 kilogram gabah, maka keluar zakatnya 5% dari total. Gabah yang saya panen kotor.
Sebelum dikeluarkan pembeli pupuknya, sebelum dikeluarkan yang lain. Jadi kotor. Yang pertama yang dikeluarkan adalah zakatnya. Zakatnya dulu. Jadi haknya orang miskin dulu atau haknya Allah dulu, baru haknya tukang tagih. Ya, begitu juga gaji. Ada namanya zakat profesi. Bagi pegawai negeri, pegawai swasta yang punya gaji 85 gram emas dalam 1 tahun, maka keluar zakatnya setiap terima gaji. Jadi kalau 85 gram itu harga 900.000, kurang lebih 81.500.000. Iya. 81.500.000 dibagi 12 mungkin kurang lebih 6,3 jutaan. 6,3 jutaan. Jadi yang punya penghasilan 6,3 juta berarti setiap dia terima gaji keluar zakatnya 2,5%. 2,5%. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau disandarkan nisabnya ke emas. Tapi ada juga yang berpandangan lain. Saya hitung zakat gajiku dengan standar pertanian. Karena lebih mirip pertanian. Pertanian itu setiap panen keluar zakatnya. Nah, kita petani di kota 12 kali panen 1 tahun. Ada yang 13 kali gaji 13. Ada yang 14 kali plus THR. Yeah. Berarti setiap panen keluar zakatnya 2,5%. 2,5%. Dari total gaji dari pendapatannya total gaji setiap bulan. kotor. Ya, ada yang bilang bersih atau kotor. Saya bilang kalau bersih untuk apa lagi dibersihkan. Dan tidak bakalan berzakat kalau tunggu bersihnya. Karena ASN di Makassar itu menurut penelitian kami gajinya rata-rata 10 koma. Per bulan. Tanggal 10 sudah koma maksudnya. Sudah koma. Jadi tidak bisa lagi berzakat kalau dia tunggu bersihnya. Makanya begitu terima keluarkan dulu sehingga yang dipakai cicil motor, yang dipakai cicil mobil, yang dipakai cicil rumah sudah bersih sehingga berkah. Kenapa kita cicil mobil, cicil rumah tidak tenang? Karena yang dipakai cicil tidak dibersihkan padahal sudah dinikmati. Jadi bersihkan harta yang mau dipakai bayar cicilan supaya hasil cicilannya membuat kita tenang. Ya, itu standarisasi hitung-hitungan nominal minimal yang harus dikeluarkan. Nah, kalau misalnya Pak Ustaz, saya tidak tergolong orang yang wajib memberi zakat. Tapi saya berniat untuk zakat dari hasil pendapatan saya. Apa itu boleh Pak Ustaz? Tetap tidak dihitung sebagai zakat tapi dihitung sebagai infak. Infak ya. Infak yang bernilai ibadah namanya sedekah. Jadi saya praktekkan sehari-hari. Saya ini sebelum di Basnas pekerjaan utama saya itu dan itu saya geluti dengan nikmat adalah laki-laki panggilan. Dipanggil baca doa, dipanggil ceramah, dipanggil apa. Biasanya kalau dipanggil itu kalau pulang kita dikasih. Ya, dia dikasih transport. Ya, meskipun saya itu kalau pergi ceramah tidak pernah pikirkan transport. Karena itu sudah dipikirkan oleh yang panggil, kan? Jadi tidak usah kita ikut pikir-pikir itu. Berapapun yang saya dapat rezeki itu saya keluarkan 2,5%. Itu masuk zakat. Bukan, itu infak. Infak yang berpahala ya Pak. Infak atau namanya sedekah. Kalau zakat harus nunggu setahun. Atau cukup nisab. Cukup nisab. Jadi kalau ada yang kasih saya amplop di atas 422 kg beras. Jadi misalnya beras kalau 10.000 per kilo, berarti kalau ada tiba-tiba amplopku 5 juta, ini zakat. Karena 5 juta itu lebih dari nisab pertanian. Berarti sekali panen saya 5 juta, maka saya keluarkan zakatnya. Ya, zakatnya 2,5%, bahkan boleh 5%. Tapi kalau dibawa dari itu 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, keluarkan infaknya. Nah, infak itu tidak dibatasi 2,5%. Jadi zakat 2,5% karena itu wajib. Kalau infak jangan sama dengan zakat. Kalau zakat itu 2,5% karena setuju tidak setuju harus keluar. Kalau infak cening hati. Nah, apa itu cening hati? Cening yang dikasih, cening juga atina yang memberi. Ya, makanya harus banyak, 20%, 10%. Kalau 2,5% saya dapat uang 1 juta, saya kasih orang 10.000. Itu bukan cening hati itu cening noko hati namanya. Saya cening hatiku karena sedikit tapi yang dikasih pasti menokok-nokok.
Maka cening-cening hati itu harus banyak. Ya, Pak Ustaz, ada beberapa saudara-saudara kita di luar beranggapan bahwasanya kita berzakat kan kita sudah bayar pajak juga ke pemerintah. Berarti ada alokasi khusus yang dari pendapatan saya yang harus saya keluarkan di 2 item ini kira-kira. Menurut Pak Ustaz ini seperti apa, Pak Ustaz? Kalau saya malah terbalik. Untuk pemerintah saja yang kasih ki jalanan, yang kasih ki listrik, yang kasih ki fasilitas sekolah, kita bayar pajak sampai 10%. Apalagi Tuhan yang kasih ki nyawa, kasih ki napas, masa 2,5% tidak? Nah, kalau berani taat sama pemerintah, baru tidak taat sama Tuhan, bahaya itu. Saya sepakat itu, Pak Ustaz. Karena bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya ini bukan akhir dari segala-galanya, kita hidup di dunia, pasti akan terketuk pintu hatinya. Pak Ustaz, saya ingin di segmen berikutnya bertanya, seperti apa sih tata kelola dana-dana zakat yang ada di Basnas Kota Makassar, selain untuk penyaluran langsung ke saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, kan pasti mungkin ada unit usaha-usaha yang lain atau bagaimana yang lebih produktif lagi ke depannya. Kita tahan dulu, Pak Ustaz, setelah pariwara berikut. Kita kembali ke program Potere Spesial Podcast. Pak Ustaz, ada berapa total zakat sampai tahun ini yang dikelola oleh Basnas Kota Makassar, Pak Ustaz? Kalau tahun kemarin itu sudah lebih 10 miliar. 10 miliar. Tahun ini kelihatannya mudah-mudahan sampai di 20 miliar. Masya Allah. Karena 100% laporan dari masjid-masjid zakat mal itu juga belum rampung. Kita target Syawal ini sudah tuntas. Kemarin ada satu masjid, mudah-mudahan ini menginspirasi masjid lain. Masjid Darul Muttaqin di Minasaupa Blok A yang paling benar, yang sudut. Itu menyetor zakat malnya ke Basnas 101 juta. Ya, saya hitung-hitung jumlah masjid di Makassar itu 1.000. Kalau 50% saja masjid itu menyetor 100 juta, itu kan berarti sudah 50 miliar. Ya, bukan 5 miliar lagi. Jadi luar biasa ini seandainya masjid-masjid itu kita berdayakan. Makanya kita akan fokus tahun 2023 ini akan membentuk UPZ percontohan setiap kecamatan. Satu masjid UPZ satu kecamatan contoh dengan target minimal pengumpulan 100 juta. Jadi ada di insya Allah di masing-masing masjid nanti ada poskonya Basnas Kota Makassar ya di sekarang dalamnya. Semua ada. Semua masjid itu ada namanya UPZ. Cuma ada yang hanya mampu mengumpulkan zakat fitrah, ada yang mengumpulkan zakat mal 1 juta, 2 juta sampai 10 juta. 100 juta itu baru 2 masjid. Masya Allah. Ya, dan di Minasaupa ya salah satunya Pak Ustaz ya. Dengan Masjid Nurul Ilmi UNM. Itu. Kemudian di atas 50-an ada Masjid Nur Jihad Idi dan masjid-masjid ada beberapa masjid. Ya, tata kelola dana zakat ini Pak Ustaz selain diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, ada tidak set plan yang lain ke depannya seperti apa? Jadi untuk dana zakat ini tersalur ke 8 asnaf tadi itu. Iya, benar. Ya, terutama orang miskin. Orang miskin ini kita gali potensinya. Sampai ada kita punya program namanya microfinance. Yaitu microfinance itu semi bank. Jadi memberikan bantuan modal usaha sampai 100 juta. Sampai 100 juta. Sampai 100 Pola juta. pengembaliannya sendiri seperti apa Pak? Di Basnas itu tidak ada, ya ini kalau bocor soal bahaya juga ini. Ya, tidak ada pengembalian. Kita tidak bisa Basnas uang zakat. Betul, masa uang karena zakat ini bukan mau perbankan. dipinjamkan. Ya, nanti mau jadi apa kembalinya? Tidak, karena kita keluar, dana ini masuk. Dana zakat itu orang bayar zakat masuk untuk disalurkan. Masa sesudah disalurkan kembali lagi? Kita minta lagi. Itu kata orang Makassar PPS itu, buru-buru singkul. Kalau orang Bugis bilang bere-bere ciku. Ya, bere-bere ciku. Jadi kita mau, nah tapi dia tetap mengembalikan tapi bukan membayar. Jadi saya kasih si A. Kita sudah asesmen, menurut asesmen kita sudah verifikasi apa dan sebagainya ya. Dia layak dan usahanya ini bisa menghasilkan, maka kita angkat dari mustahik menjadi munfik, lama-lama muzaki, orang berzakat. Kalau dia punya omset setiap bulan kan hasilnya usahanya itu otomatis berzakat 2,5%.
Jadi dia berzakat. Jadi dia menyetor ke Basnas, tapi bukan uang yang kita kasih yang dia bayar dengan cicilan, tapi hasil usahanya karena memenuhi standar untuk berzakat, maka dia berzakat. Kalau belum memenuhi standar berzakat, dia berinfak. Kalau di Makassar ada beberapa unit usaha binaan Basnas sendiri Pak Ustaz. Oh, banyak. Sudah banyak ya Pak Ustaz? Kita ada program namanya Bantuan Operasional Duafa Produktif. Jadi ini total berapa alokasi tahun ini di? Itu bantuannya itu antara 1 juta sampai 100 juta. Sampai 100 juta. Nah, yang bantuan operasional duafa produktif ini memang untuk usaha-usaha kecil. Yang mendominasi sebenarnya apa ya? Usaha-usaha kecil seperti apa Pak? Usaha-usaha kecil. Yang nggak toko-toko kelontong ya? Ya, yang gerobak-gerobak kecil. Mereka ternyata itu kuat. Mereka ini sebenarnya inilah yang penyokong ekonomi umat ini, ekonomi Indonesia ini bertahan. Yang pengusaha itu, bagaimana pengusaha kecil tidak kuat? Dia utang sama rentenir itu 1 juta. Dia bayar 5 juta. Dia bayarnya itu 150.000 sampai 200.000 per bulan selama 10 bulan. Jadi utangnya 1 juta, dia kembali 2 juta dan itu mampu dia bertahan. Berarti dia kuat. Nah, inilah yang kita bebaskan. Jadi kita bebaskan mereka dari ketergantungan pada, kami istilahkan bank 64. Ya, jam 6 pagi cair, jam 4 sore menagih. Masya Allah. Nah, ini rentenir. Ya, inilah rentenir ini. Jadi kita bebaskan dulu utang rentenirnya, baru kita kasih modal. Nah, dia tidak mencicil lagi. Nanti di gadenya itu, di gadenya itu kita taruh kota amal. Apakah dia mau isi setiap hari 5.000 atau pembeli yang isi setiap ada membeli, itulah yang di store ke Basnas. Ini secara kasat mata ini Pak Ustaz. Ya. Lebih asik, lebih mudah dibanding kredit usaha rakyat yang nilainya 25 juta ke bawah, karena tidak dibebani sistem birokrasi yang berbelit-belit ya Pak Ustaz ya. Memang itu jadi ada awalnya ini biasa ada masuk proposal, ada yang tanya, Ustaz proposalnya tidak lengkap. Saya bilang kalau berkasnya tidak lengkap. Saya bilang kalau lengkap berkasnya dia tidak ke sini, dia ke bank. Justru karena dia tidak memenuhi syarat ada ke KTP betul. Makanya dia ke Basnas. Basnas itu kita lihat tempatnya, memang orangnya miskin, kan yang bisa dipalsu miskin itu kalau berkas. Tapi ini kita datang ke situ. Pertanyaan pertama kalau datang ke situ, apa namanya masjid di situ? Kalau dia tidak tahu nama masjid, kita tidak kasih bantuan. Untuk apa dikasih bantuan kalau dia tidak sembahyang? Tidak pernah salah. Orang yang tidak takut sama Allah pasti jadi ini juga tidak komitmen ya. Kalau ada orang mau pinjam uang jangan kasih utang kalau dia tidak sholat. Pasti dia tidak bayar. Sama Tuhan saja tidak takut, apalagi sama kita. Jadi standarisasi yang sederhana sekali ya sebenarnya. Kalau sama Tuhan saja berani melanggar, nah dia kasih napas, apalagi kita mau bawa preman juga dia berani. Jadi kita kasih utang, bukan utang ini, kita kasih modal, lalu setiap bulan dia berinfak ke Basnas. Tapi kalau dia tidak sembahyang 1 bulan pertama dia berinfak, karena dia tidak takut sama Basnas. Tuhan saja dia lawan. Dengan adanya program bantuan produktif ini untuk saudara-saudara kita yang mau berusaha tapi dari sisi kemampuan modal kurang, ini respon masyarakat sendiri seperti apa? Khususnya perbankan, pernah tidak komunikasi dengan dunia perbankan Pak? Kalau perbankan, saya kira ini membantu karena daripada dia ke bank dipaksakan terima kredit baru kur baru macet mending ke Basnas. Kalau Basnas itu tidak ada macet karena kita kasih lepas baru dia berinfak. Rata-rata yang berinfak itu lebih tinggi daripada seandainya kita kasih cicil. Kalau bayangkan kalau 5 juta, kalau dia rata-rata setiap bulan ada yang 150, ada yang sampai 700.000 per bulan. Yang lucunya dia bilang, sejak saya berimpak di Basnas malah tambah naik usahanya. Yang dia sebelumnya setengah mati hanya untuk membayar rentenir saja itu pas-pasan. Tapi begitu modal dari Basnas malah luar biasa. Dan kita ini proposal yang masuk ke Basnas itu bertumpuk. Sehingga ada mungkin yang sudah 2 bulan, 6 bulan belum. Karena memang kita urut kacang dan kita survei betul. Syarat pertama itu dia kenal masjid. Dia ibadahnya bagus dan kita bimbing setiap bulan didatangi oleh tim survei kami bagaimana keadaan bagaimana ininya. Jadi selain memang memberi bantuan modal, kita mau mengembangkan iman. Jadi ada program Pak Wali Kota
Pak DP ini perkuatan iman dan takwa. Ini saya kira programnya Pak DP ini berbanding lurus dengan Basnas. Bantuan operasional duafa produktif itu kalau disingkat juga mirip-mirip, namanya Bos DP. Tapi kebetulan ya, kebetulan bantuan operasional duafa produktif ini kita memang arahkan untuk masyarakat miskin, masyarakat yang mau berusaha tapi terkendala di persyaratan formal untuk dapat pinjaman dari bank. Iya. Respon pemerintah kota terhadap keberadaan Basnas di Kota Makassar ini seperti apa, Pak? Khususnya di era Pak Daniel Pemantau 10 tahun terakhir ini. Sudah 4 tahun berturut-turut Pak DP ini mendapatkan Basnas Award karena dana hibah terbesar di Indonesia Tengah dan Timur itu untuk Basnas Makassar. Masya Allah. Tidak ada yang kalah. Kalau Sulsel jangan cerita Indonesia Tengah dan Timur itu dana hibah terbesar ke Basnas Makassar. Berapa nilainya, Pak? Per tahunnya? Kasih tahu ya. Jadi tahun ini kita dapat 2,5 M. Dana hibah dari dana hibah itu untuk operasional. Ini 4 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ya. 2 miliar tahun ini naik. Masya Allah. Ada daerah yang cuma 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Iya. Sehingga kami aman. Aturan Basnas untuk Basnas yang menerima dana hibah cukup tidak boleh mengambil hak amil. Jadi kami tidak lagi makan harta dari zakat amil, itu meskipun kita punya hak. Karena tapi kan ada dari pemerintah, sehingga kita betul-betul menopang. Pemerintah ini luar biasa. Ada instruksi wali kota yang menginstruksikan semua ASN dan pegawai BUMD itu dipotong gajinya 2,5% setiap bulan. Ini baru di eranya Pak Dani atau sudah terjadi di era sebelumnya? Pak Dani. Baru di eranya Pak Dani ya Pak? Pak Dani, dan di era kami ini baru 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu itu ditandatangan instruksi seluruh ASN dipotong 2,5% dan itu punya andil yang luar biasa. Nah, inilah yang kita kelola salurkan setiap bulan. Coba bayangkan Pak Ustaz, kalau semua kabupaten kota melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Dani Pemantau di Makassar, kira-kira seperti apa? Luar biasanya berkembang Basnas ini. Kami sebenarnya berharap kebijakan ini dari atas. Ya, bisa dibayangkan kalau gubernur itu bikin instruksi ke seluruh bupati. Seluruh bupati wali kota minimal dana hibahnya sekian. Iya. Kemudian instruksi dari gubernur ke seluruh ASN di provinsi melalui bupati dan wali kota. Itu selesai. Sehingga kita memang harapkan walat dolinnya di Urip Sumoharjo, aminnya sampai di Selayar, sampai ke Malili, sampai ke Masamba. Jadi walat dolin di Urip Sumoharjo nomor berapa gitu kantor gubernur. Iya. Di Urip Sumoharjo walat dolin aminnya sampai di 24 kabupaten kota. Di 24 kabupaten. Sekarang kan baru walat dolinnya di Pemkot Jalan Makassar, Amayani. Tapi aminnya sudah sampai di Gusumpe sampai di Buntusu. Kita berharap virus ini menyebar ke daerah. Pak Ustaz, untuk pemirsa kami di NS TV Makassar, closing statement terkait keberadaan Basnas di Kota Makassar seperti apa? Singkat saja Pak Ustaz. Senyuman itu sedekah, tapi lebih bagus kalau sedekah yang buat orang tersenyum. Masya Allah. Setorkan zakat di Basnas karena Basnas tidak pernah main-main dengan amanah ini. Tidak boleh tinggal uang di Basnas, kita langsung salurkan kepada yang berhak menerimanya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Ustaz. Pemirsa NS TV Makassar, seperti yang kita diskusikan sejak 30 menit terakhir, zakat sangat penting posisinya dalam syariat Islam, sebab dalam zakat itu merupakan hak, ada hak yang dimiliki oleh fakir miskin, dan sudah ditekankan dalam Islam bahwasanya zakat itu menjadi satu kewajiban, berzakat itu menjadi satu kewajiban. Berzakat sehingga kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan Kota Makassar khususnya, dan terhadap saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selama itu pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.